Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ihsan, NIM E1E091171 dengan nomor urut 16, berada di kelas 5E. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa. Di sini terdapat ada 3 tipe belajar, yaitu yang pertama, belajar bahasa. Di sini belajar bahasa merupakan kemampuan yang melibatkan 2 hal, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tertulis, serta kemampuan memahami, menafsirkan, dan menerima pesan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis. Kemudian yang kedua yaitu belajar melalui bahasa. Nah, dalam konteks ini bahasa berfungsi sebagai alat untuk mempelajari sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu belajar tentang bahasa. Di sini maksudnya yaitu seseorang mempelajari bahasa untuk mengetahui segala hal yang terdapat dalam suatu bahasa, seperti sejarah, sistem bahasa, kaidah, dan produk bahasa seperti sastra. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, sekarang kita akan membahas 4 prinsip dari 8 prinsip yang ada. Prinsip yang pertama yaitu dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. Di sini maksudnya yaitu yang semula materi pembelajaran yang disampaikan guru secara langsung, tetapi selanjutnya siswa dibiasakan untuk mencari tahu sendiri tentang permasalahan materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua yaitu guru sebagai satu-satunya sumber belajar, menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Di sini maksudnya yaitu semula guru hanya satu-satunya sumber belajar, tapi selanjutnya guru dan siswa lebih aktif dalam mencari dan membuat referensi sumber belajar yang lain. Nah, kemudian pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di sini maksudnya yaitu proses pembelajaran bukan hanya terjadi di sekolah, melainkan juga harus ditekankan di rumah dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang dipelajari akan berguna dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya kemudian pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru peserta didik dan di mana saja adalah kelas. Nah, di sini maksudnya adalah guru dan peserta didik bukan hanya ada di sekolah, melainkan siapa yang mendidik dan menerima pembelajaran adalah guru dan peserta didik itu sendiri. Nah, serta kelas bukan hanya di sekolah, melainkan dimanapun tempat kita berpijak untuk menerima pembelajaran, itulah kelas. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan tentang pendekatan, metode, dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, yang pertama yaitu bertanya. Nah, komponen ini bermakna bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Nah, bertanya juga dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Nah, pelaksanaannya dapat diterapkan antara siswa dan siswa, siswa dan guru, guru dan siswa, maupun antara siswa dengan orang lain. Nah, sehingga bertanya sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mendorong pengetahuan dan keterampilan siswa akan apa yang tidak dipahaminya. Yang kedua yaitu pemodelan. Nah, komponen ini bermakna bahwa dalam sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang bisa ditiru. Nah, model ini bisa berupa cara pengoperasian sesuatu. Nah, contohnya
yaitu cara menemukan kata kunci dalam bacaan. Nah, dalam pembelajaran tersebut, guru mendemonstrasikan cara menemukan kata kunci dalam bacaan dan menelusuri bacaan secara cepat dengan memanfaatkan gerak mata. Nah, komponen ini perlu dilaksanakan karena dengan adanya ini akan mempermudah siswa dalam menyerap materi secara cepat dan disampaikan oleh guru. Nah, yang ketiga yaitu penilaian sebenarnya. Di sini makna dari komponen ini yaitu gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Adapun pelaksanaannya yaitu dengan cara pengerjaan laporan, PR, kuis, hasil tes tulis, dan lain-lain. Sehingga komponen ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan siswa itu seperti apa agar kemudian guru bisa melakukan evaluasi untuk meningkatkan perkembangan siswa itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang IPK dan tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu kelompok yang termasuk ke dalam LOTS, yaitu ada mencipta, mengevaluasi, dan menganalisis. Kemudian kelompok yang termasuk ke dalam HOTS yaitu yang pertama menerapkan, memahami, dan mengingat. Nah, yang kedua yaitu komponen ABCD dalam tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama A, yang dimaksud dengan A itu kepanjangan dari audiens. Nah, yaitu pendengar atau peserta. Nah, yang dimaksud audiens dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik. Nah, contohnya yaitu peserta didik dapat. Nah, itu dia contohnya. Selanjutnya B. B adalah kepanjangan dari behaviors. Nah, behaviors adalah kemampuan yang diharapkan tercapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contohnya di sini yaitu mendeskripsikan pengertian dinamika, menyusun dan menyajikan hasil telaah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya kita beralih ke C. C adalah singkatan dari condition. Nah, condition ini merupakan sebuah keadaan atau kondisi yang terjadi dalam proses pembelajaran. Contohnya melalui membaca. Selanjutnya kita beralih ke D. D merupakan degree, merupakan sebuah tingkatan pencapaian peserta didik yang diharapkan setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran. Siswa tingkatan ini bergantung pada bobot minimal dari materi yang disampaikan. Nah, itu dia. Contohnya dengan benar, dengan rasa bertanggung jawab, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke yang ketiga, yaitu contoh dari tujuan pembelajaran yang efektif dan mempunyai komponen ABCD tersebut. Di sini contohnya yaitu melalui pemutaran video pembelajaran, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah menulis permulaan dengan tepat. Nah, conditionnya di sini yaitu melalui pemutaran video pembelajaran. Nah, audiensnya di sini yaitu siswa dapat. Sedangkan behaviorsnya di sini yaitu menyebutkan langkah-langkah menulis permulaan. Kemudian degree-nya di sini yaitu dengan tepat. Kemudian kita beralih ke contoh yang kedua, yaitu melalui pemutaran video, siswa dapat mempraktikkan langkah-langkah menulis permulaan dengan benar. Di sini
conditionnya yaitu melalui pemutaran video. Kemudian audiensnya di sini yaitu siswa dapat. Kemudian behaviorsnya di sini mempraktikkan langkah-langkah menulis permulaan, dan selanjutnya degree-nya yaitu dengan benar. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.